Informasi seputar penerbangan di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Diinformasikan, Garuda Indonesia mendukung penuh warga negara Indonesia maupun warga negara Arab Saudi yang ingin kembali ke negaranya masing-masing melalui penerbangan repatriasi mandiri. Pada bulan Oktober ini dijadwalkan setiap minggunya ada 1 kali penerbangan, yaitu setiap hari Senin pada tanggal 5, 12, 19, dan 26 Oktober 2020. Rute penerbangan dari dan ke Arab Saudi ini yaitu dari Jakarta ke Jeddah dan sebaliknya dari Jeddah ke Jakarta. Untuk Riyadh masih belum ada penerbangan ya guys. Oke, rute Jakarta ke Jeddah ini dengan nomor penerbangan GA980 berangkatnya dari Jakarta Bandara Suta yaitu pukul 12:25 WIB. Terus nyampenya di Jeddah atau di Arab Saudi pukul 20:30 malam. Terus yang dari rute Jeddah ke Jakarta dengan nomor penerbangan GA981 berangkatnya pukul 22:00 waktu Arab Saudi. Terus tibanya di Bandara Suta pukul 14:05 siang. Penerbangan repatriasi mandiri ini memiliki kapasitas seat sebanyak 387. Untuk harga tiketnya dari Jeddah ke Jakarta yang bisnis kelas harganya mulai dari 3.300 rial. Terus yang ekonomi kelas harganya mulai dari 2.195 rial. Untuk yang rute dari Jakarta ke Jeddah bisnis kelas harganya mulai dari 14.191.000 rupiah, dan untuk ekonomi kelas harganya mulai dari 8.611.000 rupiah. Bagasi untuk kelas ekonomi 30 kg ya guys, sedangkan untuk kelas bisnis 40 kg. Teman-teman yang mau pulang ke tanah air, peraturannya masih sama ya guys. Jika kalian Anda tidak membawa surat hasil swab test negatif COVID-19, maka sesampainya di Jakarta akan menjalani swab test dan menjalani karantina selama 2 hingga 3 hari hingga hasil swab test keluar, baru bisa melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing. Lalu sebelum terbang ke tanah air, diwajibkan seluruh penumpang untuk mengisi e-haq ya guys, yaitu Electric Health Alert Card. Aplikasi e-haq Indonesia ini bisa di-download di Play Store ya guys. Juga bisa untuk mengakses situs web resminya Kementerian Kesehatan RI di tautan inahaq.kemkes.go.id. Selanjutnya, persyaratan untuk warga negara non-Saudi yang ingin masuk kembali ke Arab Saudi harus memiliki visa yang valid, re-entry ataupun exit, dan juga iqomah tidak boleh expired. Mungkin teman-teman yang iqomahnya udah expired bisa minta tolong majikan untuk memperpanjang. Persyaratan yang kedua yaitu memiliki hasil swab tes PCR negatif COVID-19 dari laboratorium yang terverifikasi. Terus masa berlakunya ini tidak boleh lebih dari 48 jam. Ini harus sangat diperhatikan ya guys, jangan sampai kayak penerbangan kemarin banyak banget yang gagal terbang gara-gara hasil swab tesnya ini dinyatakan expired oleh pihak maskapai. Kemarin sempat viral di Bandara Suta Terminal 3 di mana ada seorang ibu-ibu yang marah-marah akibat dianya gagal terbang dikarenakan itu hasil swab testnya dinyatakan expired atau tidak memenuhi syarat oleh pihak maskapai.
Saya bisa maklum kalau ibu ini marah-marah ataupun kesal ya, karena kita semua tahu sulitnya perekonomian di rumah saat pandemi ini. Ibu ini cuti dari Arab Saudi, terus karena adanya pandemi tidak bisa balik ke Arab Saudi, udah menunggu lama banget, dan ini sudah tinggal terbang tapi terkendala oleh surat swab tes negatif COVID yang dianggap sudah kadaluarsa atau lebih dari 48 jam guys. Dan ternyata tidak hanya ibu ini aja yang gagal terbang, ada beberapa PMI lain yang juga gagal terbang hanya karena swab test ini yang tidak memenuhi syarat. Ini sangat disayangkan banget karena kita semua tahu biaya swab test itu tidak murah guys, sekitar 1,5 juta hingga 2 juta. So, buat Anda yang ingin kembali ke luar negeri, pastikan semua persyaratan sedetail mungkin sudah benar dan juga sudah lengkap. Kalau mau melakukan swab test, tanyakan langsung ke pihak maskapai ya guys, karena pihak maskapai sudah pasti memiliki layanan untuk melakukan swab test yang akurat, yang valid, dan memenuhi syarat. Jangan melakukan swab test dari daerah masing-masing atau dari tempat tinggal masing-masing. Memang untuk hasil swab test yang tidak boleh lebih dari 48 jam ini memang sangat berat ya guys. Cuma ini peraturan dari pemerintah Arab Saudi sana, ini bukan peraturan dari Indonesia. Jadi yang menentukan itu adalah pemerintah Arab Saudi sana. Next adalah info dari Saudi Airlines. Untuk celebration hari ulang tahun Saudi Airlines yang ke-75, Saudi Airlines memberlakukan diskon 25%. Jadi, pembeli hanya perlu membayar 75% dari harga tiket. Dan ini khusus untuk penerbangan internasional. Diskon perjalanan internasional pada hari ulang tahun Saudi Airlines yang ke-75 ini, syarat dan ketentuannya adalah periode penjualan atau booking tiket dari mulai sekarang hingga tanggal 6 Oktober 2020. Jadi untuk pembelian hanya hingga tanggal 6 Oktober 2020. Terus periode perjalanan keluarnya yaitu mulai dari tanggal 18 Januari hingga 31 Maret 2021. Untuk perjalanan masuk yaitu pada tanggal sama 18 Januari hingga 31 Maret. Penawaran ini hanya untuk penerbangan internasional, jadi untuk penerbangan domestik tidak berlaku. Dan untuk booking tiket ekonomi kelas maupun bisnis kelas bisa. Untuk info lebih lengkap, teman-teman bisa mengunjungi webnya Saudi Airlines. Jadwal penerbangan Saudi Airlines dari Jeddah ke Jakarta sesuai dengan informasi dari websitenya Saudi Airlines, di bulan Oktober ini ada 2 kali penerbangan setiap minggunya, yaitu pada hari Jumat dan hari Minggu. Penerbangan ini mungkin saja di-cancel atau berubah jadwal. Ini mutlak kebijakan dari pihak maskapai dan juga kebijakan dari pihak pemerintah Arab Saudi. Teman-teman yang mau membeli tiket, usahakan atau pastikan membeli di pihak maskapai langsung ataupun ke agen penjualan tiket yang resmi ya. Jangan sampai kena tipu. Di sini saya juga tidak menjual tiket, saya hanya membagikan informasi yang saya tahu. Sekian untuk info hari ini dan terima kasih. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.